Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Jelas, Pak. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ini tadi Mas Toto arahnya kemana? Ngomong yang manis-manis. Harapannya jadi nanti yang nanya banyak ibu-ibu mungkin, Mas Toto ya. Langsung aja toh. Iya, Pak. Kelihatannya di chatting sudah banyak tuh, ada Bu Ane, Mbak Tika. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa sharing ya, bisa diskusi terkait dengan tema kita hari ini. Baik Bapak Ibu, memang desain ngopi ini mestinya sih santai begitu ya, tetapi kita bisa dialog yang interaktif, baik kami ya di LKPP maupun teman-teman semua dari UKPWJ dan LPSE begitu ya, secara khusus. Sederhananya ada dua hal yang mendesak kenapa ngopi ini dadakan kita adakan begitu ya. Pertama, hari Jumat kemarin ada uji publik terkait dengan RPMK atau rancangan PMK ya, Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan PNBP. Uji publik itu dilakukan hari Jumat pagi, yang menyampaikannya Pak PLT Deputi langsung, Pak Yuli, begitu ya, ke hampir 1.000 ya Mas Toto ya, 1.000 penyedia, begitu ya, penyedia barang jasa, sehingga situasi yang terjadi adalah penyedia barang jasa itu membawa slide-nya atau mendapatkan slide-nya, kemudian disampaikan ke teman-teman UKPBJ dan LPSE, teman-teman UKPBJ LPSE juga nggak bisa jawab begitu ya, karena memang tidak mengetahui dan tidak ikut acara tersebut. Nah jadi poin yang pertama saya akan coba rerun, jadi saya menggunakan slide-nya Pak Yuli, karena saya juga undang Pak Yuli tapi beliau tidak bisa hadir di pagi ini. Coba rerun supaya pengetahuan kita sama dan begitu di challenge atau ditanya oleh penyedia, mudah-mudahan kita bisa jawab gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya Perpres 17 2023 kan memang sudah rilis sejak tanggal 20 ya, atau betul ya, 20 Februari ya, 20 Februari tahun 2023. Nah, sejak terbitnya Perpres tersebut memang belum ada sosialisasi atau diseminasi yang formal. Kenapa? Karena memang Perpresnya saja baru lahir dan sedang dibentuk lah istilahnya ya, turunan-turunannya sehingga bisa lebih clear, disitulah nanti timing untuk sosialisasi. Nah, jadi di tema ngopi ini sifatnya hanya penjelasan awal begitu ya, karena nanti detailnya masih menunggu dokumen-dokumen turunan, jadi sifatnya penjelasan awal, paling tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar begitu ya, seperti misalnya benar nggak akan dikenakan tarif, ya memang rencananya akan dikenakan tarif gitu ya, saya langsung aja nih poin-poinnya. Siapa yang akan dikenakan tarif? Langsung juga rencananya penyedia barang jasa, jadi bukan KL Pemda begitu ya. Sehingga pada saat kemarin hari Jumat uji publik begitu ya, uji publiknya dilakukan kepada calon wajib bayarnya begitu. Karena calon wajib bayarnya adalah penyedia, maka yang diundang adalah penyedianya untuk kemudian disurvei, diminta pendapatnya bagaimana kalau diminta atau dikenakan tarif, kira-kira begitu. Nah, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan lain seperti apakah perlu tetap merunning atau menjalankan anggaran yang sudah disusun untuk tahun ini dan tahun depan, ya mari kita diskusikan begitu ya. Nah, itu kira-kira latar belakang kenapa perlu kita ngobrol-ngobrol begitu ya pagi ini. Jadi ada dua bagian mungkin yang akan disampaikan, mudah-mudahan bisa cepat supaya kita sempat diskusi. Yang pertama adalah tadi rerun materi yang disampaikan kepada penyedia pada saat uji publik. Yang kedua, kita coba diskusi terkait dengan peran LPSE khususnya ya, pasca Perpres 17 tahun 2023, meskipun sifatnya ini penjelasan awal, yang harapannya teman-teman justru bisa memberikan masukan sebelum dokumen-dokumen turunannya itu dirilis, begitu kira-kira. Oke, silakan ditampilkan slide-nya.
Baik, ini karena memang rerun begitu ya, merunning kembali apa yang sudah disampaikan, izinkan juga saya menggunakan slide yang sama yang disampaikan kepada para penyedia di hari Jumat pagi ya kemarin. Saya juga tidak ikut hadir sebetulnya karena sedang mendampingi Pak Kepala. Mari kita bahas saja materi ini, lanjut. Jadi memang judulnya tadi uji publik RPMK ya, RPMK PNBP. Nah, RPMK PNBP ini merupakan salah satu dokumen atau kebijakan atau regulasi turunan dari Perpres 17 begitu ya. Karena di Perpres 17 itu ada istilah imbal jasa, dan imbal jasa itu perlu diatur dengan PP atau PMK kalau untuk instansi pusat begitu ya. Bapak Ibu sekalian, slide ini kita sering lihat, intinya hari ini kan pengadaan sudah sangat dipandang strategis, jadi pengadaan itu bukan sekedar belanja, tetapi harus memberikan nilai tambah untuk masyarakat dan perekonomian, paling tidak dengan peningkatan penggunaan PDN, UMK koperasi, dan bisa mempercepat penyerapan APBN APBD yang langsung berdampak kepada masyarakat. Lanjut saja. Kalau dengan teman-teman OKPBJ, teman-teman LPSE sering kan melihat slide ini. Lanjut Mas Tolik atau teman-teman. Ya, kelewat kayaknya, di back sekali. Nah ya, di slide ini juga disampaikan bahwa kebijakan untuk menjalankan arahan Presiden tersebut ada 4. Salah satunya adalah poin nomor 3, terintegrasi dan terdigitalisasi. Jadi slide ini mengatakan bahwa digitalisasi menjadi kunci begitu ya untuk menjalankan pengadaan yang bernilai tambah. Jadi kita bicara PDN, kita bicara UMK, ujung tombaknya adalah sistem digital atau transformasi digital atau digitalisasi begitu ya. Kenapa? Karena memang kita juga akan kesulitan mendapatkan rencana kebutuhan, misalnya kalau tidak tercapture di sistem digital, kita juga tidak akan bisa melihat realisasinya dan seterusnya lah. Jadi memang ini menjadi kunci begitu ya. Lanjut saja. Nah, teman-teman juga sudah pernah melihat atau sering melihat slide ini karena saya menyampaikan kembali begitu ya. Tidak ada salahnya saya sampaikan lagi bahwa prinsipnya memang sistem existing begitu ya, SPSE existing sudah mencakup sistem digital yang end to end begitu ya. Mulai dari sirup sampai dengan ujung begitu ya, serah terima. Serah terimanya dicatatkan di kontrak, sirupnya perencanaannya di sirup, serah terimanya di kontrak dan seterusnya. Nah, SPSE juga sudah ditetapkan sebagai aplikasi umum SPBE berdasarkan Kepmenpan 1148 tahun 2021 begitu ya. Jadi secara de facto maupun de jure sudah menjadi aplikasi umum SPBE begitu ya. Lanjut. Lanjut. Nah, itu sistem existing. Nah, kemudian ada keinginan sistem yang banyak tadi, begitu ya. Ada sikap, ada kasih SPSE, ada toko daring, ada katalog dan seterusnya. Nah, di sisi user ternyata itu memang tidak sederhana begitu ya. Melihat itu kalau kita yang terbiasa mungkin sudah familiar dengan sistem-sistem itu relatif tahu begitu ya. Oh, kalau urusannya dengan akun penyedia ada di sikap. Kemudian proses pengadaan lihat dulu kalau tender pakai aplikasi SPSE. Kalau purchasing lihat dulu apakah purchasing melalui katalog berarti pakai katalog. Kalau purchasingnya melalui marketplace berarti melalui platform toko daring dan seterusnya. Nah, pola itu atau skema itu tidak memudahkan pengguna. Tidak memudahkan pengguna sehingga harapannya sih
ada satu platform saja, platform pengadaan nasional yang mengintegrasikan itu semua. Jadi di sisi user sih tidak kelihatan itu modul atau sistem apa, pokoknya merunning satu platform itu dapat semua, begitu ya. Dan harusnya sih user interface-nya lebih mudah dan seterusnya. Jadi kita ada keinginan untuk meningkatkan begitu ya sistem existing menjadi tentunya sistem yang lebih baik begitu ya. Catatannya harus begitu. Ya ini kira-kira konsepnya. Jadi platform pengadaan nasional itu ada beberapa modul utama begitu ya. Tentu ada user manajemennya karena prinsipnya kan pengadaan itu mempertemukan antara pembeli dan penjual. Pembelinya di manage di user management ini, kemudian penjualnya di vendor management system yang sekarang kita gunakan sikap gitu ya. Kemudian di tengah-tengahnya ada PMIS, ya, Procurement Management Information System atau platform digital pengadaannya, proses pengadaannya ada di sini lah, mulai dari perencanaan dan seterusnya, gitu ya. Nah di platform pengadaan ini ada juga yang di tengah, begitu ya, government marketplace. Government marketplace ini kurang lebih gambarannya seperti e-katalognya hari ini, yang ditingkatkan begitu ya, kapasitinya, capability-nya. Ditingkatkan seperti apa? Next. Nah, di sini gambarnya. Jadi marketplace yang dibangun harapannya ya akan memudahkan pengguna begitu ya, pastinya akan meningkatkan kinerja dan seterusnya, sehingga harapannya new government marketplace ini akan mampu mengupgrade e-katalog yang juga sudah embedded dengan toko daring atau terintegrasi dengan toko daring menjadi satu platform untuk e-purchasing begitu ya. Kemudian harapannya juga sudah terintegrasi dengan pembayaran, logistik dan seterusnya seperti marketplace, dan men-scale up sikap menjadi VMS sehingga memang lebih memudahkan bagi pembeli untuk memanage kualifikasi atau istilah kita akun lah ya, akun dan kinerjanya, plus juga dia bisa bertransaksi melalui pintu itu kira-kira. Jadi pokoknya apapun urusannya yang terkait dengan vendor harapannya di sikap ini, jadi pintu masuknya dari sikap. Nah kurang lebih itu e-government marketplace-nya adalah katalog baru yang sudah terintegrasi dengan toko daring yang ditingkatkan kapasitas atau kapabilitasnya semudah marketplace yang kita lihat sehari-hari lah. Di lapangan, di pasar ada marketplace, harapannya katalog itu semudah itu. Mungkin Bapak Ibu bisa bertanya begitu atau bisa berpendapat gitu ya, apakah katalog sekarang sudah seperti marketplace? Rasanya belum gitu ya. Kami pun menilai seperti itu, pencariannya mudah, proses cepat dan seterusnya. Nah, kemudian sistem marketplace ini kalau dilihat di bawah ada di gambar ini ya, di gambar ini government marketplace itu diakses melalui proses e-purchasing, sementara proses lainnya non e-purchasing menggunakan fitur-fitur selain government marketplace kira-kira. Dan itu semua harusnya sudah terintegrasi begitu ya dengan ekosistemnya, baik itu penganggaran di sisi perencanaan, pengadaan maupun pembayaran begitu ya. Ya, lanjut. Nah, lalu penyelenggaraan platform pengadaan nasional ini saya ingin menyampaikan istilah penyelenggaraan begitu ya. Penyelenggaraan platform pengadaan nasional ini end to end begitu ya. Jadi kalau kita mendengar kata penyelenggaraan maksudnya adalah bukan sekedar pengembangan tapi meliputi seluruh proses mulai dari pengembangannya, kemudian infranya, pengelolaan datanya, keamanan informasi, operasionalisasi, termasuk pengelolaan layanan. Jadi harapannya nanti begitu ada proses penyelenggaraan platform pengadaan nasional yang end to end begitu ya, semua aspek dari mulai pengembangan dan pengelolaan layanannya ditingkatkan. Jangan sampai pemahaman penyelenggaraan itu hanya ya sudah pengembangan aplikasinya kita improve, tidak cukup pastinya aplikasinya harus diimprove,
pengelolaan infranya juga harus diimprove begitu ya. Demikian juga dengan pengolahan datanya, harus dipastikan juga keamanannya, operasionalisasinya, serta layanannya. Belah kanan ada ruang lingkupnya begitu ya. Misalnya untuk pengembangan aplikasi, harapannya pengembangan platform ini end-to-end gitu ya. SPC dan sistem pendukungnya, kemudian integrasinya juga smooth, kemudian juga sudah menerapkan teknologi digital terkini begitu ya. Ada AI, ada blockchain dan seterusnya. Tentu sesuai dengan kebutuhan begitu ya. Tidak serta-merta ya udah terapkan AI atau blockchain. Nah, kita lihat perkembangan kebutuhannya untuk menentukan urgensinya ya dalam menentukan tahapan. Kemudian dari sisi infrastruktur, ya harapannya infrastrukturnya juga kalau bicara infrastruktur kan ada parameter yang sudah relatif digunakan begitu ya oleh banyak pihak dalam implementasi sistem digital, misalnya availability, angkanya berapa dan seterusnya, itu harapannya sih bisa ditingkatkan begitu ya, termasuk connectivity infrastruktur, karena infrastruktur yang dibangun atau digunakan oleh sistem digital biasanya memang terkoneksi dengan sistem digital lainnya. Kadang-kadang ketika terjadi hambatan, sebenarnya masalahnya bukan di infrastruktur X begitu ya, tetapi infrastruktur lain yang terhubung. Nah, kemudian pengolahan data juga mutlak harus ditingkatkan. Jadi data governance itu harus lebih baik, karena apapun upaya kita lah untuk meningkatkan value pengadaan sangat bergantung kepada data begitu ya. Kebijakan-kebijakan yang kita gulirkan baik nasional maupun di tempat Bapak Ibu sebagai UKPBJ yang punya kewenangan misalnya membuat kebijakan atau strategi dalam pengadaan, itu tentu harusnya kan data driven begitu ya, memang di-drive oleh data, tetapi PR-nya adalah di akurasi data, perolehan data yang real time, dan seterusnya. Nah, ini juga harusnya ditingkatkan. Kemudian keamanan informasi ini juga kita ketahui hari ini menjadi isu. Ancaman keamanan informasi itu terus meningkat dari waktu ke waktu begitu ya, dan cukup signifikan peningkatannya, sehingga memang perlu dimutakhirkan bagaimana metode atau penguatan keamanannya. Terakhir, operasionalisasi dan pengelolaan layanan begitu ya. Misalnya di pengelolaan layanan, implementasi omnichannel service, jadi mestinya user berinteraksi dengan penyelenggara itu banyak kanalnya begitu ya. Kemudian waktunya juga diperluas, kalau sebelumnya misalnya hanya ada jam kerja, nah ini harusnya bisa diperluas. Kemudian aspek membantu aspek onboarding pelaku usaha, patroli, dan seterusnya. Nanti bisa kita diskusikan. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan survei yang pernah dilakukan, sebetulnya memang pengguna itu punya ekspektasi, begitu ya. Apa saja ekspektasinya? Yang pertama, prosesnya lebih mudah, lebih cepat. Jadi lebih mudah ya silakan dievaluasi untuk seluruh sistem ya, termasuk misalnya e-katalog kita, mudah nggak sih menggunakannya? Di proses pendaftaran SPSE misalnya hari ini sudah mudah atau sebetulnya masih bisa dipermudah, gitu ya, dan seterusnya. Itu dari aspek kemudahan. Kemudian dari aspek kecepatan, ya prosesnya harusnya lebih cepat, begitu ya. Ya pendaftaran before-nya berapa lama sih satu user bisa daftar sampai punya akun? Harusnya bisa dibandingkan ya, nanti bisa nggak yang tadinya 1-2 hari menjadi 1, 2, atau 5 menit begitu ya. Kenapa tidak? Ya itu juga bagian yang bisa kita diskusikan. Kemudian lebih transparan, penyediaan layanan bisa 24 jam begitu ya. Kemudian pembayaran bisa lebih cepat. Ini hasil survei Bapak Ibu. Kemudian biaya layanan terjangkau, pendampingan pada saat onboarding, akses terhadap pembiayaan juga terbuka, prioritas produk dalam negeri bisa dibantu sistem. Jadi kalau kita sebagai pembeli diminta secara manual untuk menentukan mana yang harus kita dahulukan begitu ya. Kemudian yang ini produk dalam negeri harganya tapi lebih mahal daripada impor, apakah kita boleh beli dan seterusnya. Harusnya sih bisa dibantu algoritma sistem ya,
sehingga sistem bisa memberikan masukan bahwa produk ini harus diprioritaskan untuk dibeli. Kemudian informasi lebih jelas, ada subsidi biaya, peluang yang lebih terbuka, kemudian juga ada relaksasi. Ini sekali lagi hasil survei ya, di beberapa proses seperti pajak, biaya layanan, dan seterusnya. Lanjut. Nah, lalu pada saat spesifik mensurvei kepada penyedia dalam konteks pengenaan PNBP, sebetulnya berkenan nggak sih penyedia itu kalau dikenakan tarif di mana sebelumnya tidak, kan itu challenge gitu ya. Bapak Ibu tentu tidak mudah kalau bicara survei seperti itu. Mungkin bayangan kita ya rata-rata kalau diminta tarif yang sebelumnya gratis itu menolak begitu ya. Sama saja kayak kita disurvei misalnya ya, apakah atau masyarakat disurvei BBM setuju dinaikkan atau tidak, kita kan punya keyakinan rasanya sih tidak begitu ya jawabannya. Demikian pula dengan survei ini, tetapi memang secara umum gitu ya, surprise-nya adalah prinsipnya cukup bersedia gitu ya. Artinya ada atau cukup setuju hasil survei itu ya. Tetapi memang dengan catatan ada improvement dari slide yang tadi sudah kami sampaikan begitu ya. Dalam survei yang lebih spesifik, misalnya di aspek layanan resolution center gitu ya, harapannya mudah diakses, jadi banyak kanalnya, bisa lewat chat, WA, dan seterusnya begitu ya, juga bisa 24 jam, responsif, jadi respon time dan resolution time-nya diminta ditingkatkan, kemudian juga solutif begitu ya, memberikan solusi yang tepat untuk setiap keluhan pengguna. Jadi yang responsif ini kaitannya sama respon, sebetulnya yang ini sama resolusinya, kira-kira begitu. Lanjut. Nah, di bagian terakhir ini kami menyampaikan begitu ya, atau Pak Yuli atau LKPP menyampaikan kepada penyedia saat uji publik bahwa penerimaan negara bukan pajak yang direncanakan ini sifatnya masih konsep, adalah jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada LKPP berupa layanan begitu ya, e-purchasing, e-tendering atau e-seleksi pada platform pengadaan nasional. Jadi bukan hanya purchasing, tetapi juga meliputi tendering dan seleksi, di mana jenis dan tarif atas PNBP ini tidak berlaku lah untuk usaha mikro, kecil, dan koperasi. Karena salah satu pertanyaan yang muncul adalah di satu sisi kita sedang mengajak UMKK untuk untuk terlibat sebanyak-banyaknya atau berperan sebanyak-banyaknya dalam pengadaan barang jasa pemerintah, tapi di sisi lain dikenakan tarif gitu ya. Jadi dalam konsep ini pengenaan tarif itu tidak diberlakukan untuk UMKK, begitu ya. Lanjut. Dan diberlakukannya untuk siapa? Untuk tadi non kecil, di mana konsepnya adalah seperti ini. Sekali lagi ini konsep, jadi saya tambahkan atribut ini karena di slide yang tersebar tidak ada konsepnya, sehingga kalau ada yang capture seolah-olah itu sudah diputuskan. Ini sekali lagi konsep, sifatnya juga masih RPMK, nanti akan ada PMK-nya kalau sudah ditetapkan begitu ya, dan itu masih ada prosesnya. Nah, konsepnya seperti ini, jadi layanan e-purchasing, tendering, seleksi pada platform pengadaan nasional dengan nilai kontrak pengadaan barang jasa pemerintah. Pertama, saya ingin menjelaskan bahwa di slide ini, satu yang dikenakan adalah penyediaan non kecil. Yang kedua, layanan yang dikenakannya adalah purchasing, tendering, seleksi, gitu ya. Yang ketiga, dikenakan kepada penyedia yang berkontrak, artinya penyedianya saja yang ikut tender misalnya, atau menayangkan produk itu tidak dikenakan. Jadi memang penyedia itu harus berkontrak pengadaan, entah melalui purchasing, tendering, atau seleksi. Karena kalau benchmark di berbagai negara, model pungutan itu beragam, gitu ya. Ada yang penyedianya daftar saja berlangganan 1 tahun misalnya, itu ada tarifnya. Ada yang penyedianya menayangkan produk
atau listing fee begitu ya, itu juga dikenakan tarif. Ada yang penyediaannya dapat privilege tertentu, misalnya informasi tertentu dari opportunity tender dan seterusnya, itu juga dikenakan biaya. Nah, termasuk ada juga yang biaya dikenakan pada saat tender saja, begitu ya. Jadi daftar tender saja sudah ada procurement fee, begitu ya. Nah, dan ada lagi yang modelnya seperti ini, jadi hanya dikenakan untuk yang melakukan transaksi, kira-kira begitu. Angka-angka ini ada proses diskusinya, ada beberapa sumber. Yang pertama benchmark internasional, jadi sudah banyak di beberapa negara instansi pemerintah yang mengenakan tarif begitu ya untuk transaksi pengadaannya. Salah satunya ada Korea dan India begitu ya. Itu yang lain juga Singapura ada juga ya pengenaan tarif tetapi modelnya agak berbeda dan beberapa tempat. Angkanya sih rata-rata di atas ini begitu ya, 0,5 ke atas mulainya, dan beberapa tidak menggunakan istilahnya batas atas begitu ya untuk tarif. Jadi itu yang pertama, ada benchmarking-nya. Yang kedua, ada benchmarking juga dengan e-marketplace di nasional gitu ya. Mungkin teman-teman juga lebih tahu seperti katakanlah ya kita sebut ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada ya banyak, ada Shopee begitu ya, yang juga mengenakan fee begitu ya, atau tarif untuk layanannya. Angkanya bervariasi, rata-rata juga di atas 0,5 begitu ya, sampai 3%. Nah, itu yang kedua gitu ya dasarnya, dan yang ketiga tentunya survei kepada calon wajib bayarnya. Nah, usulannya seperti ini, Bapak Ibu sekalian begitu ya. Jadi transaksi sampai dengan 200 juta per kontrak pengadaan dikenakan tarif 0,4 dari nilai kontrak pengadaan dengan tarif maksimum 600 juta. Jadi kalau setelah dikalikan dengan 600.000 ya, maaf. Setelah dikalikan dengan 0,4 lebih dari 600 ya tetap dikenakan 600. Tapi kalau kurang dari 600 ya dikenakan sejumlah hasil perhitungannya. Kira-kira cara bacanya itu. Ada juga yang bacanya keburu-buru, pokoknya transaksi sampai 200 juta 600.000 gitu ya. Jadi berapapun transaksinya, 1 juta, 2 juta, tetap kenanya 600.000. Tidak demikian, itu rumusnya tetap 0,4 dikali kontraknya, begitu ya, atau nilai transaksinya dengan tarif maksimum 600.000. Mungkin ada yang tanya ke Bapak Ibu, ya penjelasannya seperti itu. Sekali lagi dari konsep ini. Kemudian yang kedua di atas 200 sampai 1 miliar per kontrak pengadaannya nilainya sekian, begitu ya. 0,3 dari nilai kontrak pengadaan dengan tarif maksimum 1 juta. Gitu ya. Untuk transaksi katakanlah 1 miliar kenanya 2 juta, tapi kalau kurang dari itu sesuai dengan formula. Kemudian di atas 1 miliar sampai 5 miliar tarifnya 0,2, tarif maksimumnya 5 juta. Di atas 5 miliar sampai 50 miliar tarifnya 0,1% dengan maksimum 25 juta, dan di atas 50 miliar per kontrak pengadaannya adalah 0,05% dengan tarif maksimum 200 juta gitu ya. Nah, ini sekali lagi konsep sudah disampaikan ke penyedia, dan pengolahan survei finalnya sedang difinalisasi lah, hasil pengolahan data survei ini. Nah, ini Bapak Ibu kira-kira materi yang disampaikan kepada penyedia di hari Jumat pagi ya. Nah, kalau ditanya kenapa perlu tarif atau kenapa perlu transaksi, ya singkat saja ya ceritanya. Jadi tuntutan kita untuk mengembangkan sistem itu memang tinggi. Tadi ada banyak layanan yang harus di-improve, tetapi memang terus terang saja resource-nya relatif terbatas begitu ya. Jadi teman-teman kan sekarang bisa lihat sirup, bisa lihat LPSE mana gitu ya. Mungkin di sini juga ada hadir teman-teman dari kementerian lembaga. Katakanlah untuk bicara platform
pendidikan misalnya silahkan dicek begitu ya, atau Peduli Lindungi di Kemenkes silahkan dicek dan seterusnya. Itu memang angkanya mungkin 3 kali lipat begitu ya anggaran total dari LKPP. Jadi total ya itu biaya termasuk biaya gaji dan seterusnya. Jadi untuk merunning sistem yang ekspektasinya meningkat layanannya seperti tadi saya sebutkan, itu prinsipnya atau apa namanya yang menjadi enabler-nya adalah kecukupan resources gitu ya. Nah dan ya karena LKPP ini juga tidak mungkin lah gitu ya mendapatkan anggaran yang melonjak dari plafon yang sudah ditentukan, maka salah satu caranya adalah apa namanya menggunakan mekanisme PNBP. Kira-kira begitu latar belakangnya. Next. Nah, ini slide yang pertama atau paparan yang pertama yang disampaikan hari Jumat kemarin. Sebelum diskusi, teman-teman, mungkin Mas Toto langsung saja ya kita sampaikan paparan yang kedua, bagaimana implikasinya terkait dengan pengelolaan peran fungsi LPSI. Jadi langsung saja, Mas Toto, ditampilkan. Itu PNBP-nya begitu ya, itu RPMK terkait dengan PNBP karena yang apa namanya istilahnya pertanyaan yang sering muncul itu terkait itu nih karena baru Jumat kemarin di-share gitu ya, khususnya dari penyedia ke teman-teman itu yang disampaikan kembali ke saya. Nah kemudian yang kedua kita coba jelaskan ya, tapi ini sifatnya penjelasan awal terkait dengan Perpres 17 tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital pengadaan.